Itu pernyataan anu sendiri, Buya Sakur. Ya, silakan coba tanggapannya. Boleh nggak ya Bang, kalau mau nunjukin KTP Bang? Tunjukkan saja. Kalau bisa Biar- ditutup atasnya, nicknya ditutup, alamatnya ditutup, cuman agamanya doang. Biar nggak kena ban. Gimana caranya ya? Ya dipegang tapi sambil ditutup. Bentar. Tapi bisa tak nampakkan fotonya Anda? Karena KTP kan ada fotonya juga. Bisa. Banyak permintaan muslim nih memang. Bisa. Coba silakan. Sebentar. Alamatnya ditutup ya Bang Arya, karena banyak Ya, sekali ya. orang Islam ini mentalnya itu mental itu, persekusi. Agama Islam itu sudah terkenal dengan orang yang suka mempersekusi orang. Nah, Tapi Islam adalah tetap di sini, tidak ada di kampung. Kenapa Bapak? bohong. Yang ada orang Islam tuh senengnya datengin orang pakai masa. Kayak nggak tahu wajah orang Islam aja, wajah agama Islam aja. Kelihatan Tuh, nggak, lihat Bang? itu. Tuh, kelihatan nggak? Oh, sabar. Saya besarkan dulu karena. Tuh, Islam tuh. Udah, oke cukup Bang, cukup Bang Aribo. Cukup. Nanti kena ban. Tuh, Islam tuh. Jelas. Mana? Mau ngomong apa sekarang? Saya nggak mau ngomong apa-apa. Terus Ya saya mau sudah, bertanya intinya lagi. begini. Bahwa banyak orang Islam, karena bukan satu doang, bukan Aribo doang. Muslim-muslim yang lainnya sebelum-sebelumnya yang datang ke sini banyak sudah mengiyakan. Ya. Emang fakta Bang, itu nggak bisa dibantah Bang. Iya. Bang Pangeran. Jadi kalau Anda marah-marah tuh keliru. Saya nggak marah. Saya sekarang malas marah-marah. Nah, kalau mau diskusi yang sehat Bang. Iya. Makanya saya mau tanya Bang Edis, apakah sudah menguasai dalam Al-Quran semua hadis-hadisnya, Bang Edis? Ya, jadi intinya yang mau saya katakan begini, tidak ada orang Islam yang lebih mengerti ajaran agama Islam daripada saya. Berarti Anda sudah penyelaman dalam Al-Quran semua? Oh jelas, tadi Anda bilang Quran, katamu tadi ditulis oleh begini. Di zaman Muhammad ada nggak Quran itu ditulis? Ada nggak Quran dibukukan? Karena dengar kisahnya Kak. Bang Edis. Dah, Anda tidur di bawah saja. Ya, Bang Ari bawah. Iya, Tapi jadi Abang sudah lama ya nonton channel saya Bang ya? lama Bang. Sudah lama. Hal-hal yang membuat Anda itu akhirnya berpandangan seperti sekarang itu adalah karena nonton channel saya dan memang yang saya ungkapkan itu adalah fakta dan kebenaran-kebenaran. Yang paling membekas apa? Betul. Membekas di pikiran Anda? Yang paling membekas tuh ya itu Bang, yang ngomongin petani itu dan Oke. iya itu. Iya, jadi memang benar ya teman-teman. Banyak ya. Bang, banyak. Jadi memang benar ya teman-teman. Gini, Muhammad itu teman-teman, dia itu kalau kita baca hadisnya sebagai orang yang mohon maaf nih sok tahu. Iya, dia pergi ke Madinah. Di Madinah dia ketemu para petani kurma. Petani kurma itu kan jam terbangnya bukan 2 hari 3 hari. Artinya para petani itu akan mewarisi ilmu dari generasi sebelumnya, dari generasi sebelumnya. Artinya mereka itu sudah banyak makan asam garam. Bagaimana pohon itu akan berbuah, bagaimana pohon itu tidak akan berbuah, dan lain sebagainya. Nah, ketika Muhammad sampai ke Madinah, dia lihat ada para petani kurma itu menyerbuk benang sari dan pucuk itu, menggabungkannya supaya buahnya lebat. Tapi kata Muhammad, perbuatan itu adalah perbuatan yang mubazir. Seandainya dibiarkan saja begitu, kurma itu akan baik-baik saja dia. Ternyata setelah dituruti, malah akhirnya mereka gagal panen. Dan itu ada datanya Bang ya? Iya, ada datanya. Ada. Ada datanya. Di situ Ada. Muhammad itu dalam tanda kutip sok tahu. Iya, dia menjadi orang yang sok tahu gitu loh. Nah, ketika dia kepergok sok tahu, dia akhirnya ngeles dengan mengatakan, kamu lebih mengetahui urusan duniamu. Loh, kalau memang dia lebih tahu urusan dunianya, kenapa kemarin ngomong yang bahwa yang mereka lakukan itu tidak ada gunanya? Itu kan sama saja ngeprank, ngerjain orang. Iya. Gitu loh. Nah, saya takutnya begini, Bang Ari. Saya takutnya umat muslim yang sekarang ini itu nanti di yaumil akhir nanti di-prank sama Muhammad juga. Iya. Gitu loh. Betul Bang. Nanti di yaumil akhir Muhammad bilang, "Loh, kemarin itu kan hanya pendapat saya." Gitu loh. Karena menurut Al-Quran, kan umat muslim kan sering ngomong Muhammad tuh menjamin orang masuk surga, begitu kan? Ya. Nah, di dalam Al-Quran ada ayat yang bilang. Nah itu Bang, harus dibuka Bang. Nah, oke, saya tampilkan ya ayatnya ya. Ini Ya. supaya umat muslim kalian tahu. Muhammad itu nggak tahu akan nasibnya sendiri, dia nggak tahu. Nih, perhatikan ya.
20.000 kah bang yang nonton Iya, bang? 20.000 yang nonton ini ya teman-teman Iya. ya. Sebentar. Kita Iya. tampilkan ayatnya. Itu ada di dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat yang ke-9. Ini pernyataan Quran tentang nasibnya Muhammad nih. Perhatikan ya. Katakanlah, Qul ya. Aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul. Dan aku tidak mengetahui apa yang akan dibuat terhadapku dan tidak pula terhadapmu. Jadi menurut Al-Quran Muhammad tuh nggak tahu apa yang akan diperbuat terhadap dia dan terhadap umatnya. Ya, ya. Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Menurut Al-Quran dia tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadap dia. Nah menurut umat muslim Muhammad dijamin masuk surga. Ini bang. Saya tunjukkan lagi ayatnya. Bagaimana Muhammad itu di dalam hadis, ya, dia tidak tahu bahwa dia pernah ditanya apakah dia masuk surga. Sebentar ya, nih. Sebentar ya. Bahkan dia tidak tahu anaknya itu Fatimah, dia bilang, ketahuilah Fatimah, aku tidak perlu berkuasa memasukkan engkau ke dalam surga. Enggak tahu. Nih, kita bacakan ya hadisnya ya. Nih. Ini hadisnya nih, artinya tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka. Tidak juga denganku, katanya. Tidak juga denganku. Ini menurut hadis. Tapi menurut hadis yang lain katanya, barang siapa yang mengucapkan syahadat masuk surga. Menurut hadis yang lain, tidak seorang pun yang bisa masuk surga karena amalannya. Agama Islam tuh makin dipelajari, makin ketahuan gak jelasnya. Ya. Abang pernah dengar gak? Man qala la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah masuk surga. Pernah dengar? Belum bang. Kita putarkan nih. Ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi mengatakan, datang sahabat bertanya, wa in zina, wa in saraf, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zina, wa in saraf, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Nah, ya kan? Mencuri, masuk surga. Nah, itu kata pernyataan dia. Nah, kalau kita bandingkan dengan hadis yang ini, nih, tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukinya dalam surga. Coba kontroversi nggak ini? Kontradiksi nggak? Pantesan bang, mohon maaf bang. Yang banyak korupsi itu muslim bang ya? Nah, Ya. itu makanya saya bilang bang. Setiap kita belajar agama Islam, itu selalu kita akan menemukan dua versi yang saling bertolak belakang. Gini, saya pernah tanya dulu, zaman-zaman saya dulu masih baru-baru belajar agama Islam. Pak Ustadz, apa? Boleh nggak berdusta Pak Ustadz? Oh, tidak boleh. Bahkan ayat Al-Quran mengatakan, orang yang berdusta adalah tanda bahwa seseorang itu tidak beriman. Dikatakan juga, berdusta itu adalah perbuatan setan. Bahkan dalam keadaan bercanda sekalipun, Anda tidak boleh berdusta. Tidak boleh berdusta bahkan dalam keadaan bercanda. Tapi di titik yang sama, boleh berdusta dalam 3 hal. Pokoknya bang ya, Islam itu digambarkan sesuai pengarang agama Islam. Iya. Satu sisi, pengen dengar versi Muhammad kaya raya? Oh ada. Pengen dengar versi Muhammad miskin? Oh ada. Bang, turunin dulu bang, mau digeruduk bang. Di bawah udah. Oke lah, saya turunkan dulu ya. Ini nggak baik juga buat ini Anda. Oke, maaf ya Bang Ari ya, saya turunkan ya. Oke, makasih Bang Ari. Karena begitu, orang Islam itu mereka tidak suka dengan itu. Ya. Kalau ada yang mempertanyakan agamanya, di situ pasti mereka akan. Makanya teman-teman, ketika Anda belajar agama Islam, Anda akan mendapatkan versi-versi Muhammad sesuka penulis karangannya. Kalau Anda mau Muhammad digambarkan seorang yang miskin, oh ada. Ya, Muhammad yang dia hidupnya miskin, yang dia kekurangan, hidupnya tidak berfoya-foya, ada. Mau Muhammad yang versi kaya raya? Ada juga. Muhammad versi miskin ada, Muhammad versi kaya ada. Ya kan? Muhammad yang mengajarkan tidak boleh berdusta ada. Muhammad yang mengajarkan Muhammad berdusta saudara-saudara. Makanya Buya Sakur pernah bilang, setelah saya mempelajari biografi Muhammad, setelah saya mempelajari buku sirah, kesimpulannya kagak jelas. Iya, kagak jelas. Mau dengar versi Quran dibukukan? Oh ada. Muhammad ketika dapat wahyu diperintahkan sahabatnya untuk menulisnya. Ada yang ditulis di mana? Di kulit kambing. Ada yang ditulis di sini. Ada. Mau versi yang dilarang membukukan kitab? Ada juga. Selalu ada teman-teman. Itulah makanya saya bilang makin Anda pelajari agama Islam, pintu gerbang untuk meninggalkannya semakin terbuka lebar. Gitu ya.